Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali lagi. Saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya menemui Mas Krisna Harimurti SH lagi di kantornya di bilangan Jalan Dr. Sutomo, Yogyakarta. Karena saya melihat di Jogja ini kan persoalan tanah, soal mafia tanah kan terus bergentayangan. Dan ujung-ujungnya kan nanti pasti yang dikorbankan pasti masyarakat luas. Saya ingin bertanya kepada Mas Krisna Harimurti. Selamat berjumpa Mas Krisna. Selamat berjumpa dan selamat siang sehat selalu untuk semuanya, Pak Argo. Ya, Mas Krisna, ini seperti kita ketahui bersama bahwa di Jogja sekarang sedang ada persoalan yang menurut saya itu cukup complicated dan sophisticated, persoalan tanah. Dan masyarakat dalam satu kasus saja itu saya lihat korbannya sampai ratusan itu. Artinya dengan kata lain kan pasti ada sesuatu yang terjadi dalam masyarakat yang sebetulnya ujung-ujungnya karena ketidaktahuan itu. Tanah yang berkaitan dengan masalah perdata, pidana maupun pidana khusus atau krimsus atau korupsi ya. Itu menurut Mas Krisna seperti apa Mas? Baik, terima kasih Pak Argo. Ya. Jadi yang pertama adalah begini, edukasi yang tepat untuk warga masyarakat yang akan membeli properti. Properti itu bisa perumahan, bisa apartemen, bisa rusunawa, atau bisa beli ruko dan sebagainya. Nah, termasuk rumah pribadi ya. Termasuk rumah pribadi. Jadi yang paling mendasari untuk kita sampaikan kepada masyarakat luas adalah yang pertama adalah begini, cari tahu tentang legalitasnya dulu. Tentu sesuatu hal yang sangat asing barangkali, karena masyarakat itu membeli tanah umumnya dia hanya melihat yang namanya flyer, atau yang disebut misalkan semacam kayak pamflet. Kemudian ada informasi, bisa melalui HP, bisa melalui langsung, dan itu istilahnya dari bagian strategi marketing yang ditawarkan oleh penjual rumah atau properti. Bahkan melalui media sosial ya. Ya, umumnya orang akan tahu pertama dari itu dulu. Ya. Setelah informasi itu didapat melalui media sosial misalkan ya. Yang pertama harus dilakukan, jangan langsung percaya dulu. Nah, cari otentifikasi atau cari legalitasnya dulu. Bagaimana caranya? Kita kasih contoh misalkan di daerah, katakan kelurahan misalkan Sleman, kita sebut saja begitu. Ya. Kita harus tahu dulu ini yang dijual belikan ini, kita harus tanya. Berbentuk sertifikatnya apa? Kalau perumahan biasanya kan masih atas nama PT. Ya. Persoalannya di atas tanah itu hak guna bangunan, hak pakai, atau hak milik. Ya. Kalau hak milik atas nama PT bisa nanti dipecah atas nama pembeli. Ya. Persoalannya lagi, jangan langsung cukup mempercayai dari penjelasan oleh yang namanya marketing atau pihak developer. Sebaiknya datang dulu lagi ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Tanya apakah tanah itu memang tanah yang bisa dijual belikan atau tanah yang tidak bisa. Apa tanah yang tidak bisa? Misalkan seperti di Yogyakarta ada SG. Ya, apa tanah kas desa itu tentu tidak bisa. Karena mandat dari Pergub maupun Perda dan Undang-Undang Keistimewaan, tanah kas desa tidak bisa digunakan untuk tempat tinggal. Ini kuncinya. Nah, yang kedua adalah kita harus tahu yang namanya adalah tentang nantinya bila mana kita akan melakukan perjanjian jual beli, kita harus tahu pajaknya dulu. Dari mana NJOP? Bagaimana kita bisa tahu? Datang ke BKAD. Tanah tersebut di wilayah tersebut itu umumnya berapa? Sehingga kita tahu nih pemahaman, oh alasannya hak milik bisa dialihkan, ada pengecualian kalau di DIY Pak Argo ya.
khusus untuk warga keturunan kita tahulah tidak akan bisa menjadi hak milik. Nah, maka edukasi ini penting, datang ke BPN mencari tahu legalitas ini atau ke BKD. Kalau mau lebih istilahnya dalam lagi tentang tata ruang tanah di Sepertaru. Apakah memang wilayah itu bisa digunakan untuk area pemukiman atau itu jalur hijau? Kan itu tidak bisa. Jadi masyarakat harus tahu dulu legalitas, itu yang pertama. Baru bisa dia yakin untuk membeli tanah atau properti di wilayah tersebut. Seperti itu Pak Argo. Tapi dalam praktek kan istilahnya kan masyarakat melihatnya kan karena itu mungkin perizinannya segala sudah komplit. Artinya kan dari sisi yang sudah kasat mata itu tidak ada masalah. Bahkan mereka sudah sampai berani beriklan. Itu sebetulnya kan clear-clear saja itu Mas. Baik. Artinya kalau kita lihat mengacu pada kasus yang terakhir ini kan sebetulnya kan dari sisi legalitas kan kelihatannya memang sudah legal kan itu. Itu gimana itu? Yang mana dulu kan begini, kalau untuk kasus TKD atau tanah khas desa, maaf. Jadi kalau saya meyakini tentu tidak ada izin. Kalau tanah khas desa ya. Ya. Tapi kalau untuk secara global, misalkan tanah itu tanah yang di atas namakan PT, legalitasnya ada, kalau sekarang PBG, perizinan bangunan gedung, kalau dulu IMB. Ya. Kita pun jangan langsung percaya begitu. Tentu harus memastikan dulu ke BPN Pak Argo, supaya yakin betul. Bisa kalau ternyata BPN itu sudah menyatakan betul, baru kalau ternyata dari pihak pertanahan sudah memberikan masukan, ternyata ada problem, nah itu yang salah adalah bukan yang beli kan begitu. Maka memastikannya harus semua ke pertanahan dulu. Oke. Supaya aman lah, itu menurut saya begitu. Ya. Terakhir Mas untuk season ini. Ya. Meskipun nanti saya artinya belum puas kalau cuma sebentar seperti ini. Karena persoalan ini saya tadi bilang itu sangat complicated. Itu harapan Anda seperti apa terhadap masyarakat maupun para pelakunya, orang developer atau pengembang atau pemerintah dan lain-lain. Untuk masyarakat dulu stakeholder nih. Ya. Ya, masyarakat dulu. Teliti sebelum membeli. Jangan langsung percaya kalau belum memastikan ke dinas terkait, khususnya pertanahan. Kedua, untuk pengembang kami memberikan masukan bahwa semakin dewasa ini, walaupun sudah dibekali, saya yakin mereka sudah punya perizinan Pak ya. Ya. Akta pendirian sampai ini legalitas suatu pendirian badan hukum. Namun yang diingat adalah melakukan yang namanya usaha, terutama rumah. Karena masyarakat itu punya 3 pilihan yang wajib: sandang, pangan, papan. Berarti papan itu yang menjadi hak melekat bagi setiap masyarakat. Ya. Harusnya lebih yang namanya memberikan rasa nyaman, aman kepada konsumen. Bagian istilahnya pelayanan lah. Pekerjaan itu jangan hanya mengambil untung saja, tapi ada pelayanannya. Kemudian harapan kami kepada pemerintah, kalau sudah ada aturan dan regulasinya, jangan hanya itu dituangkan tertulis tekstual saja, tapi selalu dievaluasi. Saya yakin ada perangkat daerah, kemudian ada kebijakan, hanya jangan dibuat saja, tapi dievaluasi, kemudian ditinjau ulang, dicek lagi bagaimana pelaksanaan di lapangannya. Jangan hanya diserahkan begitu saja. Supaya apa? Ada tindakan namanya preventif. Artinya secara praktek dicek and recheck terus ya. Harus begitu. Pembiaran itu sama saja tindakan yang membiarkan sesuatu. Ya sama saja. Kasus itu kan juga yang sekarang ini sedang ramai karena pembiaran Pak. Ya. Udah berlarut-larut ya. Pembiaran itu sebenarnya tahu tapi tidak melakukan langkah menghentikan atau memberikan ketegasan, sanksi dan sebagainya tidak dilakukan. Oke Mas Krisna. Siap. Sampai di situ dulu. Terima kasih Mas Krisna. Sama-sama, terima kasih.
Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.